Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan musim panen padi pada 2024 diperkirakan mundur 2 bulan. Kondisi ini berpotensi menaikkan harga beras. Arief menjelaskan, waktu panen raya yang mundur disebabkan mundurnya musim tanam 1 yang baru dimulai pada November akibat musim kemarau. Sementara itu, pemerintah berpeluang mengimpor 5 juta ton beras pada tahun depan. Hal ini disebabkan karena faktor El Nino. Sementara itu, permintaan pangan dunia juga tengah naik akibat kondisi geopolitik yang bergejolak. Amran menjelaskan, pada tahun ini saja Indonesia telah mengimpor beras 3,5 juta ton. 2 juta ton sudah diterbitkan izinnya sejak awal 2023. Sedangkan 1,5 juta ton adalah tambahan. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memangkas target pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2023 melalui utang. Caranya dengan menekan target penerbitan surat berharga negara. Keputusan ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN 2023. Perubahan strategi pembiayaan anggaran ini termasuk ingin memanfaatkan dana saldo anggaran lebih dahulu atau SAL. Hingga akhir tahun, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN 2023 hanya di angka 486,4 triliun rupiah atau 2,28% dari PDB. Besaran defisit itu jauh lebih rendah dari perkiraan awal defisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023, yaitu 598,15 triliun rupiah atau setara 2,84% dari PDB. Perhatian, mulai 28 November 2024, pemerintah daerah dilarang menerima tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan mekanismenya akan dirumuskan bersama dalam peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjaga belanja pegawai. Pasalnya, dia menemukan ada belanja pegawai pemerintah daerah melampaui 40%. Bahkan ada pula yang mencapai 50%. Dari data terakhir, total non-ASN mencapai 2,35 juta pegawai. Jumlah ini akan berkurang seiring dengan adanya non-ASN yang lulus seleksi 2021 sebanyak 1.585 pegawai. Kemudian, non-ASN lulus seleksi 2022 sebanyak 317,148 pegawai. Peserta seleksi CASN 2023 sebanyak 669.054 honorer. Lembaga Pemeringkatan Moody's Investor Service memangkas prospek peningkatan utang pemerintah Amerika Serikat dari stabil menjadi negatif. Merujuk pada meningkatnya risiko terhadap defisit fiskal negara yang besar dan menurunnya kemampuan membayar utang. Selain itu, polarisasi politik di Amerika Serikat yang makin menguat jelang Pilpres Amerika Serikat tahun 2024 mendatang turut menjadi faktor diturunkannya outlook ekonomi Amerika Serikat. Moody's merupakan yang terakhir dari 3 lembaga pemeringkatan utama yang mempertahankan peringkat teratas bagi pemerintah Amerika Serikat. Fitch mengubah peringkat Amerika Serikat dari AAA menjadi AA+ pada Agustus lalu. Kemudian diikuti S&P. Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat, Welly Adeyemo, buka suara soal pemeringkatan ini. Dia menegaskan pihaknya tidak setuju dengan pandangan Moody's. Menurut Adeyemo, perekonomian Amerika Serikat kuat dan surat utang negara merupakan aset yang paling aman dan liquid di dunia. Langkah Moody's untuk memangkas prospek terjadi ketika Kongres sekali lagi menghadapi ancaman penutupan pemerintah atau government shutdown. Untuk saat ini, pemerintah masih menerima pandangan hingga 17 November. Namun, anggota parlemen di Washington masih berselisih mengenai rancangan undang-undang yang lebih cepat dan tepat untuk waktu tersebut.
Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menuntut Israel menghentikan serangan ke Gaza. Tuntutan itu muncul usai OKI menggelar konferensi tingkat tinggi luar biasa untuk membahas situasi Palestina di Riyadh, Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, KTT OKI telah menghasilkan resolusi dengan 31 keputusan. OKI mengecam Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak, menghasilkan resolusi agar kekejaman dapat segera diakhiri. KTT OKI menuntut segera diakhiri pengepungan Gaza, perluasan akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan penghentian penjualan senjata ke Israel. Beberapa forum juga akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel melalui Pengadilan Kriminal Internasional, Mahkamah Internasional, dan Dewan HAM.